karena memang pada awal-awal di manual kan kita agak kesulitan juga menghadirkan mereka. Bagaimana kalau pada saat kondisi sekarang yang untuk dihadiri terkait dengan ini. Yang berikut juga di sengketa mudah-mudahan pasca pencalonan pasti ada sengketa yang kita bisa prediksikan. Bagaimana prosesnya terkait dengan ini. Yang terakhir ini ada SOP dan pedoman teknis yang akan kita lakukan terkait dengan ini, yang saat ini Bawaslu sudah melakukan surat edaran terakhir. Pertama, menghindari kerumunan, memakai masker, sebagainya, standar protokol yang ada. Jadi prinsipnya adalah keberhasilan pelaksanaan pilkada ini secara internal pengawas pemilu dan penyelenggara pemilu yang KPU akan melaksanakan dengan ini. Tapi juga perlu kesiapan stakeholder yang lain. Untuk menertibkan kita semua, disiplin itu sangat penting. Karena kalau tidak, maka kesulitan juga kita akan merumuskan. Saya waktu lalu sudah usulkan teman-teman KPU, pertama di pemungutan suara bisa enggak, selama ini kan paling maksimal 800 orang jumlah pemilih TPS. Ya. Bisa enggak kita rumuskan itu di 300 misalnya untuk kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan bupati wali kota, karena mereka dua surat suara, dan 400 sampai 500 untuk yang hanya satu surat suara untuk pemilihan gubernur. Supaya kita perkecil, termasuk juga kita perpanjang masa pemungutan suara, kemudian nanti dengan memperhatikan protokol itu. Nah, ini sebenarnya prinsipnya itu kita coba lakukan, Bapak Ibu, terkait pelaksanaan ini. Demikian, Bung Stevo, beberapa catatan kami Bawaslu yang prinsipnya kita memperhatikan terkait dengan protokol ini, tapi dengan berbagai macam konsekuensinya dari sisi regulasi, akan menunjukkan jangan sampai kita dipersoalkan di kemudian hari. Betul. Apalagi regulasi terkait dengan pelanggaran, terakhir dari sisi anggaran harus difasilitasi untuk ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Mustafa. Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Bapak Herwin Malonda, yang telah mempresentasikan argumentasi dari Bawaslu Sulawesi Utara yang tadi sudah garis bawahi terkait dengan regulasi dan penganggaran, ya. Sesuai juga dengan diskusi kita di grup, beberapa kali selalu saya angkat terkait dengan regulasi dan anggaran, apakah kita siap atau tidak. Nah, terima kasih kepada Ketua Bawaslu Sulut yang sudah memberikan argumentasi beliau. Kita berpindah kepada pembicara ketiga, Dr. Ferry Daud Liando, yang sekarang sudah bisa bergabung. Tadi gangguan namanya, aduh. Anton bilang handphone rusak kata ini Dr. Ferry ini. Iya. Ya, jadi silakan Dr. Ferry, waktu 10 menit, Pak. Maksimal ya kita kasih bonus lah 1-2 menit ya. Silakan Pak Ferry. Tapi kita interupsi dulu Pak Stevo. Oh, bagaimana? Ini tidak sesuai dengan apa itu ya? Tidak konsisten ini moderator. Kita kan rencana katanya mau bikin diskusi santai-santai, kok jadi serius begini, jadi tegang-tegang begini. Harusnya orang bikin situasi yang lebih santai lah. Iya. Ini sebenarnya ujian ala ngopi-ngopi, tapi rupanya susah juga kalau mau bikin ala ngopi-ngopi, karena ini jago-jago semua ini DP peserta. Kan kayak diskusi di grup ini, jadi orang santai-santai. Sudah kan ada host. Sudah. Jet lebih santai. Baik, silakan, Dr. Ferry. Oke. Karena sudah dimulai dengan serius lah. Kalau semua saya mesti berangkat dengan serius, tidak mungkin kita beda dengan dokter yang kasih contoh bagaimana bersantai. Iya. Nah, kita mesti menyesuaikan dengan kita Ketua Bawaslu. Tidak sopan kalau misalnya teman-teman serius terus kita agak-agak santai toh. Tapi begini, di forum ini kita selalu lihat serius kita orang. Di forum ini kita selalu lihat itu ada penyelenggara, toh. Ada dosen-dosen, ada juga unsur-unsur lain. Jadi barangkali paling cuma tidak banyak yang tahu perkembangan sekarang, kondisi pilkada sekarang. Nah, oleh karena itu tidak salah kalau mungkin kita bicara dulu secara runut dulu supaya orang dalam satu persepsi, orang akan mau berangkat dalam satu pandangan yang sama. Nah, di sini juga ada Pak Hanif Puak, mungkin bisa tambah-tambah. Nah, kita kan di Undang-Undang 10 2016 kemarin kan rencana pilkada itu 23 September. Hanya disebut September tetapi oleh KPU disebut tanggal 23.
Nah, tetapi karena memang keadaan tidak memungkinkan karena COVID ini, maka dikeluarkan oleh Presiden peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apa itu Perpu? Perpu itu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sama dengan undang-undang sebetulnya. Jadi dia itu Perpu dikeluarkan karena memang ada norma-norma yang tidak disebutkan dalam undang-undang terdahulu, tetapi ada kejadian, ada fakta. Ya, seperti hari ini ada COVID, tapi di undang-undang tidak menyebutkan. Maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu memungkinkan Presiden itu mengeluarkan Perpu. Ya. Cuma ada perbedaan antara Perpu dengan undang-undang, walaupun orang satu level. Ya. Kalau undang-undang itu kan dia itu dibuat Presiden dan oleh DPR. Kemudian kalau misalnya dalam 1 bulan Presiden tidak menandatangani, itu kan tetap berjalan ya undang-undang dia. Tapi kalau Perpu itu memang hak subjektif Presiden. Ya, Presiden itu yang memang mengeluarkan. Ya. Dan keluar Perpu itu nomor 2 tahun 2020. Nah, isinya mengatakan bahwa pilkada itu sebetulnya dilaksanakan opsinya di bulan Desember. Tetapi melihat keadaan, kalau keadaan tidak memungkinkan, kalau misalnya kurva naik-naik, jatuh banyak korban, ada memungkinkan untuk ditunda. Ya. Tetapi ditundanya itu berdasarkan kesepakatan bersama antara DPR, KPU, dan pemerintah. Nah, itu undang-undang bilang. Jadi bulan Desember ini, Bung Stevo belum juga tentu akan menjadi ini, karena memang undang-undang masih memberikan ruang. Ya. Kalau memang rupa sekarang ini kan belum ada pengumuman dari pemerintah kapan COVID mau selesai. Ya. Kan mesti ada keputusan pemerintah dulu, karena memang undang-undang belum gitu. Kalau memang tidak memungkinkan, karena memang mungkin masih kacau, masih darurat seperti ini, kan masih boleh ditunda. Nah, jadi menunda itu tadi seperti saya katakan tadi memang butuh kajian. Nah, sampai sekarang ini memang juga pemerintah belum ada pengumuman resmi kapan tuh COVID berakhir. Nah, itu sebetulnya kapan memulai itu KPU itu harus berangkat dari situ, ya. Ya. Kalau teman-teman hukum bilang kalau mau bikin undang-undang, mau bikin PKPU itu kan mesti ada 3 aspek. Aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Ya. Nah, tuh aspek sosiologis itu mesti masuk di konsideran PKPU. Nah, PKPU itu harus ada sebelum tahapan jalan. Tidak mungkin tahapan akan jalan sebelum ada PKPU. Nah, PKPU sekarang masih digodok. Nah, di PKPU yang kita lihat kemarin, untuk DP draft itu belum ada DP landasan sosiologis. Landasan sosiologis itu harus menjelaskan bahwa berdasarkan keputusan pemerintah bahwa COVID sudah selesai. Nah, kan begitu. Nah, kalau misalnya tidak ada tuh klausul itu dikonsideran, berarti PKPU itu landasan sosiologisnya lemah dan itu berpotensi untuk di judicial review di MA. Ya, kalau misalnya PKPU itu tidak memperhatikan aspek sosiologis. Makanya kita bilang tadi ada peluang-peluang kalau memang itu berpotensi untuk terpindah. Nah, Perpu masih boleh di judicial review ke MK. Ya. Tapi kita lihat kurso pendek toh, kalau Perpu pendek, sementara di GR di MK, kalau tiba-tiba jadi undang-undang kan hilang DP objek hukum. Jadi kurang lebih bagus tunggu dulu DP undang-undang. Kan pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 mengatakan Perpu itu harus ditetapkan lewat undang-undang. Nah, kalau undang-undang itu sudah jadi, kalau orang-orang hukum tak jago, boleh di GR ke MK. Ya, karena memang banyak hal-hal yang dilanggar. Kemudian tanggal 27 Mei kemarin ada RDP antara pemerintah, DPR dan KPU dan Bawaslu dan DKPP. Salah satu keputusan RDP itu menetapkan tahapan pilkada itu sudah akan dimulai tanggal 15. Apa itu RDP? Rapat dengar pendapat sudah diputuskan tahapan pilkada semua mulai tanggal 15. Nah, bagaimana tuh orang ini mau maju atau menyanda ini? Ya. Jadi sebetulnya ada 2 yang mesti dipikirkan di pilkada itu. Pertama, soal keselamatan jiwa masyarakat, ya. Nanti orang hukum mau jelaskan apa DP istilah itu. Keselamatan tertinggi itu hukum yang paling tinggi toh, itu Stevo DP bahasa hukum. Dan yang kedua itu adalah soal DP kualitas tahapan. Jadi ada 2 yang mesti dipikirkan, soal kesehatan dan kualitas dari DP tahapan. Memang
ada beberapa negara yang melaksanakan pemilu di pandemik ini 2020. Korea Selatan misalnya sering jadi rujukan. Ada beberapa negara lain, bukan cuma Korea Selatan. Nah, cuma hari ini juga jadi heboh. Kalau nggak buka Kompas hari ini, semua koran-koran, hari ini Korea Selatan dalam kondisi mencekam. Semua orang-orang sudah dilarang keluar, fasilitas umum sudah ditutup, karena memang dia itu melonjak jauh sekali, tinggi dia itu. Dia itu nyandak miring, tetapi langsung tegak ke atas. Ya. Bukan tidak mungkin itu karena hasil pemilu kemarin. Bukan tidak mungkin, walaupun belum ada penelitian. Mesti orang penelitian yang bilang, apa betul yang memang dia melonjak itu gara-gara pemilu kemarin atau nyandak. Kita kan mesti ada kajian-kajian. Cuman bukan tidak mungkin, karena memang waktu pemilu lalu ada penumpukan-penumpukan seperti di TPS. Walaupun memang pemilu di Indonesia dengan pemilu di Korea Selatan itu berbeda DP tahapan, DP program. Mekanisme. Kalau orang kan mesti bikin lagi DP daftar pemilih. Tapi kalau di sana nggak tersistem dengan bagus. Jauh sebelum tahapan sudah jelas DP daftar pemilih. Karena di sana kan bukan rupa orang. Kalau tidak terdaftar dalam pemilih kan bisa saja KPU itu digugat, ya, digugat dan segala macam. Kalau di sana kan orang memilih itu mendaftar. Kalau sahabat umum pilih, daftar. Kalau nggak daftar, jangan pilih. Jadi jauh sebelum tahapan sudah tahu dia daftar pemilih. Marto orang itu di bulan Juni ini mesti baku cako lagi, Stevo. Karena ada orang nanti ada itu petugas coklit mau datang mau batoki. Kok nggak belum tahu kaget dia tertular, orang sudah tahu. Toh? Kemudian apa lagi? Mau verifikasi faktual. Nah di sana kan ada calon perseorangan. Kalau orang ini cara verifikasi faktual, apa betul tuh masyarakat yang memberikan dukungan itu betul-betul dia memberikan dukungan kepada calon perseorangan. Nah kalau undang-undang lama, Bung Edwin bisa jelaskan, aturan lama, cuma aja pakai sampel. Kalau yang mendukung itu 5.000, sampel mungkin cuma mencari apa? 1.000. Tapi sekarang sensus. Apa tuh sensus? Semua orang yang dapat dukung itu mesti datang akang. No, rasa akang juga ke sana. Kita jangkit ini berpotensi yang orang mesti harus jaga sama-sama. Kemudian di apa itu kampanye. Ya, kampanye ya, mungkin ada alternatif lain media sosial, tetapi hati-hati hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Kalau kita ke kampung di Malolak sana, tidak semua ada internet. Nggak ada listrik tuh sebagian. Dia mau dapat tahu bagaimana tuh kampanye calon-calon gubernur. Nah, terus juga mesti dipikirkan begitu. Tuh pemilu lalu hampir tertahan gara-gara apa? DP daftar pemilih terkendala di situng, di Sidali. Sistem informasi pendataan pemilih. Karena apa? Karena online. Tak salah nih online ini servernya, nggak ada listrik mati-mati. Ya. Nah, jadi kacau kemarin banyak tahapan yang data tunda. Nah, orang mesti pikirkan itu. Kemudian pemerintah mengatakan memang ada beberapa negara memaksakan diri untuk melaksanakan pemilihan umum. Tapi negara-negara apa itu dorang? Dorang jenis pemilihan itu apa? Dorang jenis pemilihan di sana itu adalah pemilihan DPR dan pemilihan presiden. Nah, Indonesia lagi kalau punya 2020 harus pilihan presiden, harus orang mesti pilih. Karena apa? Tidak boleh ada kekosongan jabatan. Sahabat mau bikin undang-undang kalau DPR-nya tidak ada. Sementara tidak boleh diperpanjang. Nah, orang juga tidak ada diperpanjang untuk presiden. Cuman ada, kalau presiden habis masa jabatan, pemilu belum ada, nah muncul tuh Mendagri, Menlu, dan Panglima TNI itu jadi presiden interim. Nah, cuma orang kan, kalau misalnya DP presiden wafat atau bagaimana, mundur. Tidak dalam hal karena belum ada pemilu. Nah, itu parah lagi. Jadi memang negara-negara yang melaksanakan pemilu hari ini di tengah-tengah pandemi itu adalah orang yang memang mesti pemilu. Karena kalau nyanak di DPR, nyanak di bupati. Dan nyanak ini presiden ini dia. Nah di Indonesia itu bukan pemilu, Stevo. Ya. Di Indonesia itu memilih bupati, memilih gubernur. Iya, iya. Cuma 9 nah, daerah itu. 9 daerah. Daerah itu, iya. Daerah itu kan subordinat negara. Daerah itu kan bukan negara federal, dia itu subordinat dari negara. Jadi kalau misalnya terjadi kekosongan jabatan, gara-gara belum ada pilkada, boleh ada PLT, boleh ada pejabat. Ya. Di aturan lama memang pejabat tidak sama DP kewenangan dengan definitif. Makanya pelayanan publik bisa terganggu. Mau tanda tangan STVOP sertifikat tanah, mesti tunggu di pejabat definitif. Toh, mau cari mau segala macam, mesti definitif yang tanda tangan.
Tapi ada aturan baru, kita selalu pada DP aturan, kita coba. 74/2016 coba buka, ternyata kewenangan pejabat dengan penjabat itu dengan pejabat definitif sama di kewenangan. Ya. Di Makassar kan tahun 2000 berapa itu? 2017 ke 2018 kan kotak kosong yang menang. Karena kotak kosong yang menang, otomatis mesti ada pejabat di sana. Ternyata tuh pejabat itu boleh mutasi pejabat, boleh bikin APBD. Jadi siapa bilang untuk penjabat itu DP kewenangan lemah sehingga mengganggu pelayanan publik? Sama juga. Nah, itu yang memang harus kita pikirkan ya, sebetulnya. Jadi kalau Indonesia, kalau misalnya belum ada pilkada hari ini, boleh diangkat penjabat karena orang itu daerah itu semua subordinat. Oke. Dan orang banyak pengalaman. Luki Koran berapa tahun dia tuh halal jadi pejabat. Kan pemerintahan Bajalan toh, Luki Koran tuh lalu. Toh. Jadi nggak mungkin tuh lalu juga Sarundayang boleh pejabat jadi wali kota. Jadi orang sistem sekarang tata kelola pemerintahan so bagus sekali. Ya. So bagus sekali. Jadi walaupun apa namanya itu belum ada pilkada, tetap penjabat boleh isi dan itu undang-undang bisa memungkinkan. Nah itu yang soal keselamatan itu yang mesti ini. Makanya harusnya Dr. Taufik dulu yang bicara dulu. Kita juga nyelak sampai ke sana karena kita nyenak pakar kesehatan. Apakah memungkinkan dalam waktu dekat ini pandemi semua berakhir? Karena itu yang akan menjadi pintu masuk. KPU itu membuat PKPU tahapan. PKPU tahapan itu yang akan menjadi langkah awal tahapan mesti berjalan. Nah, untuk PKPU lagi, PKPU termasuk dengan peraturan Bawaslu, menurut undang-undang kan mesti konsultasi lagi dengan DPR. Toh, fokus bilang begitu toh? Betul. Cuma DPR sekarang kan masih reses dorang. Dorang nanti masuk tanggal 14 Juni. Kok bagaimana dorang mau urus PKPU? Nggak mungkin kan dorang mau bidik ke-8 kumpi tanda tangan untuk PKPU. Toh? Nah, sementara tahapan semua mulai tanggal 15. Ya mungkin tanggal 14 dorang masuk, tanggal 15 dorang masuk kantor, langsung nyerak membahas, sedang ada pembahasan, langsung taking. Nah, untuk PKPU itu lagi, setelah sah di DPR, kembali di KPU. Setelah di KPU, kirim kemana? Kementerian Keuangan, Hukum dan HAM, untuk DP sinkronisasi. Habis itu, sosialisasi sampai BIMTEK segala macam. Panjang sekali DP proses ini PKPU ini, Stefo. Kalau PKPU belum ada, tahapan tidak mungkin berjalan. Jadi itu yang terang kendala-kendala, terang hambatan. Kemudian lagi soal DP proses lagi. Tadi benar Tommy juga sudah dengar, kita sudah jelaskan. Orang pilkada belum normal. Karena masih ada politik uang, masih ada tuh intimidasi, politisasi ASN, dan segala macam. Kalau nyarat normal, di bahasa Inggris apa? Masih abnormal, toh? Masa orang pilkada masih abnormal, semua masuk di pilkada yang new normal. Nah, new normal itu, kalau kita udah baca di edaran Kemenpan tadi, iya, Kemenpan ya, Cahyokumolo. Ternyata itu memang orang melakukan aktivitas dengan memudahkan sesuatu. Kalau boleh online. Jadi orang mau bikin gampang. Nah, pilkada kalau mau dihadapi dengan cara-cara gampang, semua bagaimana? Bung Ewin lagi, bagaimana dia mau cara mengawasi dengan online? Nah, Bung Erwin dan kawan-kawan semua ada di lapangan terus. Apa dorang mau? Sementara dorang juga kan waktu di seleksi itu kan ditanya, ngana siap kalau COVID sementara itu ngana siap di lapangan, nggak ditanya begitu. Jadi wajar kalau dorang juga nggak di lapangan. Karena memang keselamatan manusia, dorang juga berlindung di konstitusi, keselamatan manusia yang paling tinggi. Atau jadi soal DP kualitas lagi, ya kualitas lagi ini yang harus kita pertimbangkan. Jadi ada dua yang harus orang pikirkan, soal keselamatan masyarakat dan soal DP kualitas pilkada. Sekali lagi Bapak Ibu belum final. Kalau juga orang memang mau serius, bisa saja dari forum ini yang tidak serius itu menjadi forum yang resmi untuk orang mau dobrak. Tapi yang ingin selamat, kalau yang selamat ya sudah pakai 2020. Toh? Orang juga optimis. Di satu sisi orang optimis. Kalau siapa tahu bulan Desember nyanda ada COVID, cuma nih barang ini, Stevo, tahapan mulai bulan Juni. Harusnya. Orang jangan hanya bicara bulan Desember mau coblos, tetapi DP tahapan itu 6 bulan mesti berjalan, bulan Juni. Mesti ada verifikasi, daftar pemilih, interaksi masyarakat dengan petugas mesti ada, mesti jalan memang. Betul. Nah, itu yang harus orang pikirkan, walaupun di satu sisi orang juga mesti optimis dengan sikap pemerintah, siapa tahu orang juga ada rumus-rumus
Siapa tahu katuk bulan Juni nanti so orang jangan kan katuk apa itu turun, datar aja so lumayan. Datar aja so lumayan. Jadi orang juga berdoa. Siapa tahu dengan optimisme pemerintah itu adalah sebuah doa dan siapa tahu bulan Juni itu so turun ini COVID ini dia. Makasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Ferry Daud Liando yang sudah memberikan argumentasi-argumentasi beliau terkait dengan konsekuensi pilkada di tengah COVID-19 ya. Ada 2 garis besar disampaikan oleh beliau, yaitu tentang keselamatan warga yang harus diutamakan dan tentang regulasi ya. Nah, ini juga penting. Baik, selamat datang kami sampaikan kepada kedua pembicara terakhir, Ketua KPU Sulawesi Utara, Bapak Dr. Ardiles Mewo juga sudah bergabung, dan Dr. Taufik Pasiak juga yang sudah bergabung. Posisi sekarang kalau saya lihat dari pemateri yang sudah memberikan argumentasinya, presentasinya, satu sangat optimis untuk melaksanakan pilkada pada bulan Desember. Satunya kurang optimis, sementara Pak Erwin tentunya secara normatif menyampaikan kesiapan Bawaslu yang regulasi dan anggaran ada. Dan tentunya pada kesempatan yang keempat ini, karena tadi sudah disebutkan oleh Dr. Ferry Liando, kiranya Pak Dr. Taufik Pasiak yang harusnya menjadi pembicara pertama, maka karena beliau baru saja bergabung, kesempatan keempat ini, pembicara keempat, kami silakan kepada Dr. Taufik Pasiak untuk menyampaikan presentasi singkat beliau terkait dengan judul topik kita malam hari ini, konsekuensi pilkada di tengah COVID-19. Beliau adalah dalam kapasitas aktivis kesehatan masyarakat. Silakan, Pak Dokter. Pak Dr. Taufik Pasiak, bisa kedengaran suara saya? Dokter P speaker yang nggak kasih on itu. Pak Dokter di... Sudah. Oh, sudah. Oke. Sebenarnya kalau bicara pertama, honor lebih mahal, makanya saya bicara itu. 1 jam ini mahal, apalagi Andre Swagaga marah begitu. Nanti Lurah Kampung Islam kasih. Iya, kenapa Andre mau Swagaga marah begitu ini? Aduh. Awas jangan salah bicara. Begitu. Mohon maaf lahir batin, Dokter. Oh iya, sama-sama. Sambung. Sorry belum dapat Riki makan tuh ketupat dengan apa di sana, no? Soto toh? Siap. Jadi Besok aja. Oh, tak kurang waktu ya. Kita 5 menit Dokter bicara. Jadi kalau lanjut. orang dari kacamata sekarang dengan informasi sekarang tentang COVID ini sangat multi persepsi, ya. Artinya orang dengan berbagai macam latar belakang akan multi persepsi. Makanya saya akan bicara dengan meretrospeksi ke flu Spanyol tahun 1918 supaya nanti kita bawa ini ke sini. Ini untuk meminimalisir multi persepsi yang salah satunya multi persepsi itu adalah mengenai jumlah. Hari ini kan ada pihak yang menyatakan kita flat, kita decrease, turun, ada yang bilang kita increase, naikkan, mana yang menang, tergantung metode apa yang kita pakai. Kalau kita memakai metode yang optimis, saya istilahkan saja begitu, ini kita menurun. Kalau kita memakai metode pesimis, kita ini justru naik. Dua-duanya benar. Pada level nasional kita turun, pelan-pelan flat, tetapi pada level daerah, ini tumpah ruah. Kalau kita umpamakan Baskom, Baskom itu, Jakarta itu Baskom. Sekarang sudah penuh, akhirnya dia tumpah ke samping. Jadi Jakarta itu decrease, menurun, flat, cenderung flat. Pendapat saya ini melihat Surabaya. Ya, Surabaya, Sulawesi Utara termasuk, kemudian Aceh,
kemudian Kalimantan, sementara daerah-daerah seperti Jawa Barat, itu Banten, itu daerah-daerah yang cenderung menurun. Nah, mari coba kita lihat tren pada waktu flu Spanyol 18. Flu Spanyol 18 itu nanti sekitar 5 tahun baru dia dipastikan untuk menurun dengan betul, dengan tepat, semua sepakat. Tapi sampai 1 tahun 2 tahun pertama itu flu Spanyol itu menunjukkan tren yang hampir disepakati oleh semua orang itu untuk dia cenderung naik. Tetapi proses kenaikan ini sekali lagi seperti saya sampaikan tadi berbeda-beda menurut tempat, sehingga kemudian catatan pada waktu itu dari beberapa buku yang saya baca menunjukkan bahwa sangat berlebihan kalau kemudian ada pendapat yang menyatakan hanya dalam waktu 1-2 tahun itu menurun jumlahnya, ya. Itu berlebihan kalau kita belajar dari kasus swine flu ini 1918 ini, awal-awal abad 20 ini, maka 1-2 tahun baru tren ini akan naik. Akan turun dengan satu kesepakatan bersama di semua pemerintahan, semua institusi yang terlibat. Makanya kalau kita coba refleksikan dengan kasus ini, memang kalau dugaan saya, kalau melihat lokalitas, jadi kecenderungan lokalitas pada titik-titik yang lebih kecil daripada satu negara. Ya, kalau satu negara dia cenderung turun, tapi pada titik-titik tertentu itu akan naik. Misalnya saya Surabaya. Surabaya itu zona merah luar biasa hari ini dengan kematian yang luar biasa. Itu poin pertama. Poin kedua, pada waktu swine flu ini, itu alat periksa flu itu mirip hari ini, tidak begitu banyak. Sehingga rapid test atau tes-tes yang lebih canggih pada waktu itu tidak bisa mengcover satu areal tertentu. Sehingga misalnya satu areal saja hanya tersedia 100 buah kit untuk periksa, maka dari sekian ratus ribu penduduk hanya 100 yang diperiksa. Sehingga kalau ditemukan misalnya 50, maka 50 ini dari 100 orang, 50%. Jadi kalau dia ada 200.000 penduduk, sebenarnya 100.000 penduduk yang ada. Jadi kita ini Indonesia itu naik dan turun itu turunnya positif palsu. Karena apa? Kita memeriksa pada jumlah terbatas. Sulawesi Utara saja, kita jujur aja, Sulawesi Utara ini kan tidak mengcover, tidak memeriksa semua. Termasuk tidak memeriksa kampung Islam lurahnya Pak Heri ini. Kalau dia periksa itu, dia cover dengan tes massal pada semua titik, maka ini banyak sekali kita. Cuma kan pemerintah ini antara mau melakukan tes massal atau tidak. Kalau dia tes massal, mengerikan ini, membludak. Tahu nggak di rumah sakit itu? Penuh itu ruang isolasi. Di depan itu orang antri mau masuk ruang isolasi. Penuh sama sekali ruang isolasi ya. Di Rina F di belakang itu. Ini trennya naik ini. Cuman tren-tren seperti ini kan tergantung cara kita membaca. Ya, misalnya yang lagi menarik hari ini, pantauan saya di lapangan, masyarakat itu cenderung tidak mau ke rumah sakit kalau sudah menderita sejumlah gejala klinis panas sesak yang mereka duga mirip satu COVID. Tadi saya punya kawan tanya, dok, boleh enggak dirawat di rumah saja? Orang takut bawa ke rumah karena bawa ke rumah sakit karena apa? Karena nanti didiagnosa dengan penyakit ini. COVID, dan bisa jadi kalau meninggal dipakai protap COVID. Jadi ada satu perubahan perilaku di masyarakat untuk tidak datang ke rumah sakit dengan alasan apapun karena takut didiagnosa dengan penyakit COVID. Ini satu tren baru yang saya potret. Kita tidak ada 1 bulan sebelumnya ini. Ya, tapi hari ini masyarakat terutama daerah-daerah tertentu itu takut. Masyarakat daerah utara, ya, mulai dari Singkil, Kampung Ternate, Kampung Ketang Baru sampai daerah selatan sana, Malalayan dan seterusnya, ini ada tren untuk takut ke rumah sakit. Makanya kalau dilihat hari ini rumah sakit itu kosong di ruang perawatan lain selain ruang isolasi, kosong itu. Kenapa? Ada ketakutan. Di satu pihak, para dokter pun tidak mau terlibat secara jauh karena mereka juga melindungi dengan keterbatasan. Ya. Nah, ini fenomena hari ini. Kalau kita mau melihat dia naik atau turun sangat persepsional. Tapi buat saya, dua-dua bisa benar. Tren nasional itu turun, tapi tren lokal itu naik. Jadi kalau misalnya Bung Ferry menyampaikan tadi untuk pilkada, menurut saya itu kasuistis. Lokalitas itu penting. Mungkin ada satu daerah yang kalau bikin 2020 ya, lihat trennya. Trennya itu seperti apa. Kalau dia trennya
cenderung turun, tidak apa-apa menurut saya. Kalau dia naik, jangan. Cuman, kan ini yang namanya Perpu atau PKPU ini kan berlaku umum. Kecuali PKPU berani ambil tren untuk memotret situasi ini dengan prediktif, dengan modeling. Misalnya untuk Sulawesi Utara ini, prediksi sampai Desember seperti apa? Saya cenderung Sulawesi Utara naik sampai Desember. Jadi menurut saya baiknya tunda dulu Sulawesi Utara. Karena trennya itu akan menaik ini. Perilaku kita yang, mengapa saya berpendapat begitu? Karena saya turun di lapangan hanya untuk melihat kelakuan kita, perilaku kita. Rata-rata kita memang kumabal. Ini yang membuat hal-hal yang sebenarnya secara normal kita bisa bikin, tetapi oleh karena kita prediksi ini perilaku tidak tidak sesuai kita harapkan, maka ini tidak mungkin terjadi. Ya, oleh karena itu saya kan pernah secara guyon itu, baku sedu di grup, saya bilang untuk menurunkan tren ini ganti aja diagnosanya. Ya, misalnya COVID itu saya bagus itu tapi serius itu sebenarnya. Kalau kita mencoba mendalami gejala suatu penyakit, kenapa saya berani bilang begitu? Karena DSM itu, Diagnostic and Statistic Manual, itu buku kitab sucinya penderita gangguan jiwa, itu mirip seperti itu, ganti-ganti diagnosa. LGBT dulu bukan penyakit, sekarang bukan. Ejakulasi dini itu dulu dianggap bukan penyakit jiwa, sekarang penyakit jiwa. Itu ada tren-tren seperti itu. Nah, kalau memang kita berani untuk melakukan ganti diagnosa, ini semua akan menurun. Tidak lagi diagnosa sebagai COVID. Misalnya kita diagnosa depresi, atau kita diagnosa dengan penyakit lain, misalnya infeksi saluran pernafasan. Itu akan trennya menurun dari segi jumlah. Tetapi fakta di lapangan, ini akan berbeda. Nah, saya sendiri sebagai orang yang mempelajari ilmu perilaku, saya itu pesimis melihat ini perilaku masyarakat. Tidak seperti di Italia, tidak seperti di Jerman, yang relatif lebih tingkat kepatuhannya tinggi. Kita di sini tidak. Kita sudah berusaha untuk menerangkan kepada masyarakat, Anda 2 minggu, 3 minggu untuk stay di rumah saja, lalu kemudian nanti setelah itu Anda bebas, tapi kan tidak terjadi. Jadi kalau saya, logika berpikirnya preemptif, prevention. Jadi sebelum terjadi saya sudah pikir, saya bilang, nggak usah lah. Misalnya contoh ke masjid, ke rumah ibadah. Jangan, nggak usah. Karena logika berpikir saya adalah perilaku ini. Kita kita klaim, kita social distancing. Kita klaim kita bisa pakai masker. Tetapi itu tidak terbukti di lapangan. Di lapangan tidak ada. Kita hanya pada sampai komitmen untuk melakukan, tapi begitu sampai di lapangan, mungkin karena kedekatan, ya, karena kebiasaan kita lupa ini. Nah, ini yang membuat seperti itu. Tetapi jumlah kasus secara fisik itu oke lah. Tapi justru yang berbahaya sekarang adalah jumlah kasus akibat fobia terhadap COVID. Saya punya istilah COVID fobia. Jadi sudah tumbuh di kalangan kita ini COVID fobia. Suatu penyakit jiwa, suatu gangguan kejiwaan yang mengarah pada ketakutan yang berlebihan terhadap COVID ini. Akibatnya ketakutan berlebihan ini justru membunuh dalam tanda kutip kepada kita melebihi dari membunuhnya ini. Contoh yang saya bilang tadi, masyarakat sudah takut ke rumah sakit dan dokter sudah takut membuka praktek. Ini suatu COVID fobia yang muncul yang kalau ini betul-betul terjadi ini karena COVID fobia itu akan membuat masyarakat tidak akan melakukan apa-apa, termasuk pemilu. Ini yang saya lihat di masyarakat COVID fobia. Masih ada waktu? Masih ada waktu 2 menit. 2 menit. Jadi begitu menurut saya itu tadi tren ini tren itu cenderung menurun secara nasional, tetapi pada lokal tertentu itu ada kecenderungan untuk naik. Kemudian kedua, ada terjadi COVID fobia, ya, masyarakat maupun tenaga atau pertemuan. Sementara kasus-kasus penyakit itu cukup banyak. Ruang operasi rumah sakit Kando, tindakan-tindakan operasi itu menurun hampir 80% hari ini. Kenapa? Bukan hanya karena dokternya tidak ada, tapi pasiennya tidak ada kenapa? Takut ke rumah sakit. Mereka cenderung untuk di rumah. Sementara kalau di rumah, kalau dia positif, tingkat penularannya tinggi.
Jadi kesimpulan saya terkait dengan topik diskusi kita pada malam hari ini, kalau kita mau menetapkan pemilu atau pilkada, perhitungkan lokalitas. Cuman kalau kita perhitungkan lokalitas, makanya PKPU itu memang harus memiliki lokalitas daerah. Ya, daerah-daerah yang kita prediksi tidak akan mencapai dugaan-dugaan peningkatan kasus, menurut saya boleh silakan pilkada. Nah, tapi ini membutuhkan usaha. Oleh karena itu memang KPU ini harus betul-betul prediksinya harus tajam. Sejak hari ini, kalau KPU memang mau serius, libatkan para ahli. Mulai dari epidemiolog, dokter, sosiolog, psikolog, libatkan itu dan bikin task force khusus ini. Jadi bikin gugus tugas khusus untuk mengkaji ini, melakukan prediksi sampai akhir tahun ini, daerah-daerah mana yang kira. Ini akan menjadi masukan berharga bagi KPU kalau mereka mau serius. Baik, waktu sehingga habis, Dok. Ya? Waktu Oke. habis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita masuk kepada pembicara terakhir, Ketua KPU Sulawesi Utara, Bapak Dr. Ardiles Mewo, perlu saya sampaikan bahwa saat ini diskusi kita sudah melibatkan 63 partisipan, dan ternyata mungkin ada beberapa selebaran yang sudah diedarkan oleh kawan-kawan Bawaslu, sehingga kita juga kedatangan tamu-tamu dari luar daerah, bukan hanya dari luar WhatsApp grup kita, tetapi dari luar daerah juga, ada dari Jakarta, ada dari Riau, ada dari Kalimantan. Jadi selamat bergabung kepada kawan-kawan yang bergabung dari luar. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat. Kita tiba pada pembicara kelima, pembicara terakhir, Ketua KPU Sulawesi Utara, Bapak Dr. Ardiles Mewo. Kami persilakan. Selamat malam semua yang sudah ada dalam forum diskusi. Apakah bisa dengar dengan jelas? Suaranya bisa dikeraskan sedikit, Pak Dokter. Ya, dicek bisa, Pak Stefan, Bung Stefan bisa didengar? Kalau di saya kurang keras ya. Kalau di peserta lain gimana? Kurang keras juga. Ya. Sama. Berarti kurang keras. Mesti pakai headset ini Ketua KPU ya toh. Pak Ketua, kalau ada headset mungkin lebih bagus pakai headset. Oke, sambil menunggu headset. Tidak apa-apa, Pak Ketua pembicara terakhir, jadi biar Talebe Sadikin apa-apa. Ketua KPP laptop rusak. Yang penting subsidi kuota mesti ada. Kalau sudah lanjut, sudah selesai pembahasannya, tentu akan dilanjutkan juga diskusi-diskusi seperti malam hari ini. Karena ini luar biasa yang hadir. Terima kasih buat CS yang sudah memfasilitasi diskusi pada malam hari ini. Yang saya lihat memang sangat... Ketua PS Suara kecil sekali. Kecil suaranya Ketua. Headset juga Ketua. Kalau supaya ini yang kaki ini headset pendengaran semua memang kemaling memang ya dapat dengar. Atau kalau muka dapat lihat enggak kalau muka? Muka dapat lihat. Kalau muka bersaing dengan moderator kegantengannya. Yang penting muka dulu. Mertui sidang. Lurah awas. Atur Lurah. Ya, Pak Ketua sedang mempersiapkan headset. Jadi Bung Anton, ada dengar baik-baik itu dua pembicara tadi ya? Sangat. Sangat. Jadi Bung Anton mesti berpikir. Cek satu, cek dua. Lagi, Pak Ketua? Pak Moderator, bisa didengar suara? Coba lagi, Pak Ketua. Halo, ya. Coba. Ah, itu, sudah lumayan. Lumayan. Sudah lumayan ya? Oh, mantap itu, mantap. Oke, saya. Oke.
Oke, saya coba menjelaskan secara ringkas karena saya lihat keinginan dari peserta diskusi malam ini untuk bertanya sudah lebih kuat daripada mendengarkan pemaparan dari saya. Selamat malam, malam baik semua para peserta diskusi pada malam hari ini. Saya sudah mengikuti dari pembicara yang kedua, kalau tidak salah Pak Ketua Bawaslu, kemudian ada Mder Ferry, kemudian ada Pak Dr. Taufik. Ya. Saya coba mempersingkat saja, tentu tidak dengan pemaparan dalam bentuk slide, tapi berupaya untuk menyambung apa yang sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber sebelumnya, supaya lebih connect, gitu kan. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya regulasi dan lain sebagainya, saya kira kita semua sudah mengikuti ya. Dan tadi Mder Ferry juga sudah panjang lebar menjelaskan soal Perpu, soal RDP dan lain sebagainya. Itu tentu teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, sudah mengikuti dengan saksama perkembangan dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini. Saya juga sudah banyak dalam forum yang sama dengan Mder Ferry atau dengan Pak Ketua Bawaslu yang berdiskusi soal penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi. Ini banyak sekali grup yang melaksanakan diskusi dan tentu hampir-hampir sama sebenarnya semua. Banyak yang pro, banyak yang kontra. Jadi kalau berbeda pendapat, saya dengan Mder Ferry ini sudah sering sekali. Arah dari Mder Ferry tadi ini lebih banyak mengungkap konsekuensi dari penyelenggaraan pemilihan, yang konsekuensi ke yang yang negatif atau yang pesimis. Sudah sering kita berbeda pendapat dalam diskusi seperti ini. Jadi kesempatan sebenarnya saya ingin mencoba untuk menjelaskan sebagian hal yang tentu perlu diluruskan atau perlu diklarifikasi ya. Yang pertama tentu KPU dalam hal pelaksanaan RDP atau tepatnya konsultasi sebenarnya bukan RDP ya, di DPR atau di Komisi 2 itu sesuai amanat dari Perpu ya. Jadi amanat Perpu itu dalam hal pemilihan yang mau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan tentu harus ada kesepakatan bersama, persetujuan DPR, pemerintah, dan KPU dalam hal ini. Ketika KPU mengikuti konsultasi, dia juga mengajukan draft PKPU sebagaimana yang diikuti kita bersama, itu dengan membawa beberapa referensi-referensi yang tentu berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi. KPU juga tidak serta-merta memutuskan bahwa atau berada pada kesimpulan untuk mengusulkan kepada pemerintah dan DPR bahwa pemilihan ini dilanjutkan dan dilaksanakan di bulan Desember untuk hari pemungutan suaranya. Nah, berbagai upaya yang sifatnya koordinatif itu dilakukan oleh KPU. Misalnya tentu yang berkompeten dalam hal menjelaskan terkait dengan kondisi perkembangan pandemi COVID ini kan, di negara kita ini kan ada gugus tugas ya, ada gugus tugas ya. Nah, ini kan yang tentu paling mendahului yang berkompeten. Ibaratnya contoh misalnya KPU melakukan verifikasi jasa calon, misalnya bakal calon dalam pencalonan pemilihan. Kita tidak serta-merta memutuskan bahwa sebuah ijazah itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dengan putusan pihak dari KPU. Kita harus bertanya kepada pihak yang berkompeten, misalnya dalam hal ini kepada Dinas Pendidikan, gitu kan? Atau misalnya dalam hal pemilihan itu berhenti atau tertunda karena masalah gangguan keamanan. Yang berkewenangan menjelaskan soal pemilihan ini bisa dilanjutkan atau tidak itu adalah kepolisian. Nah, dalam hal bencana non alam ini COVID-19, yang berkompetensi tentu menurut KPU dalam hal menjelaskan
pemilihan ini bisa dilanjutkan atau tidak dengan skema yang sudah diatur oleh KPU itu tentu gugus tugas atau Kementerian Kesehatan dalam hal ini. Nah, KPU tentu berkoordinasi, ya, di samping mendengarkan juga masukan dari beberapa pihak seperti yang dijelaskan oleh Dr. Taufik tadi, ya, pakar virus dan pakar ilmu kesehatan masyarakat tentu sudah didengar bersama, termasuk kelompok civil society, ya, partai politik, semua stakeholder. Kita sebelum mengusulkan peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal, program, dan tahapan itu melakukan uji publik terlebih dahulu. Uji publik ini tentu dengan catatan-catatan yang disampaikan oleh peserta dalam uji publik. Dan akhirnya kesimpulan bahwa mengusulkan draft PKPU-nya ke DPR. Nah, sebelum pelaksanaan RDP, KPU sudah menerima surat dari gugus tugas. Nah, ini yang tentu disampaikan juga kemarin di konsultasi ke DPR, yang menjelaskan, ya, gugus tugas menjelaskan, ya, bisa dilaksanakan pemilihan, namun ada catatannya, yaitu harus memperhatikan dengan ketat, protokol kesehatan dalam rangka pandemi ini. Itu dulu yang perlu kita luruskan, ya. Jadi tidak serta-merta tentu memutuskan secara sepihak. Sekali lagi berdasarkan koordinasi yang dilakukan oleh KPU dengan stakeholder yang lain. Ya. Jadi sekarang ini prosesnya kan sudah lewat konsultasi di DPR. Nah, sekarang KPU tinggal bagaimana menyelesaikan peraturan KPU tentang program jadwal dan tahapan. Kalau sudah selesai, diharmonisasi di Kemenkumham, baru kemudian ditetapkan, nah, kita langsung bergerak. Jadi sebenarnya dalam posisi saat ini kita tidak lagi berdiskusi misalnya apakah mau dilaksanakan atau tidak. Nah, kita sebagai penyelenggara pemilu sudah siap, ini sudah mempersiapkan, sudah siapkan diri kita untuk misalnya PKPU-nya diterbitkan, kita langsung. Nah, apa yang dipersiapkan oleh KPU dalam rangka menjawab catatan dari hasil kesimpulan rapat konsultasi. Kan di kesimpulan rapat konsultasi itu di poin ketiga jelas sekali itu, bahwa apabila ingin melaksanakan bisa, tetapi harus diatur, ya, harus diatur protokolnya berdasarkan tentu memperhatikan, ya, pandemi ini yang di kesimpulan. Nah, KPU sekarang ini sementara menyusun peraturan KPU terkait dengan pelaksanaan pemilihan di masa bencana. Nah, untuk PKPU ini jadi khusus dibuat, ya, PKPU khusus untuk penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi, atau khususnya untuk COVID ini. Jadi ada peraturan yang khusus terkait dengan itu. Nah, ini yang coba kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain, ya, karena data yang kita jadikan referensi bukan cuma Korea saja, atau bukan cuma pemilu lokal di Australia atau di Guinea, di Afrika, semua benua di dunia ini ada negara yang menyelenggarakan pemilihan, dan referensinya sudah banyak sekali saya kira. Nah, referensi-referensi itu yang digunakan KPU, diadopsi dan diadaptasi dengan kebutuhan kita di Indonesia. Nah, banyak tentu referensinya yang sudah kita pelajari, dan kemudian itu akan dijadikan acuan. Kita coba adaptasi di Indonesia, tentu dengan segala perbedaan, ya. Tadi di Korea misalnya, kalau terkait dengan Korea ini memang paling jadi inilah rujukan, ya, yang menyelenggarakan pemilu di masa pandemi yang paling update, ya. Memang ada banyak perbedaan, misalnya tadi dijelaskan Merveri soal voter register, ya. Korea itu kan single identity number, dia sudah tidak perlu dicoplit tiap pemilu, ya. Mereka sudah sangat maju misalnya. Atau misalnya terkait dengan model pemungutan suaranya di Korea itu ada early voting atau ada home voting, yang sakit bisa dikunjungi di rumah, banyak modelnya. Nah, itu meminimalisasi potensi banyak orang datang berkumpul di TPS di waktu yang sama. Nah, ini model-model yang harus kita sesuaikan tentu dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tapi paling tidak itu jadi referensi. Jadi tentu peraturan-peraturan itu yang dari negara-negara yang lain itu kita akan upayakan untuk diadaptasi di Indonesia. Nah, itu. Kalau soal kekhawatiran soal kualitas, ini memang tentu menjadi tantangan kita. Kita juga berkeinginan
walaupun pemilihan diselenggarakan di masa pandemi, ya tidak mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilihan. Itu yang pasti. Ya. Jadi segala upaya tentu akan kita lakukan tanpa tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Tadi Dr. Taufik usulkan itu, saya langsung coba kita kita bicarakan dan kita terapkan, misalnya membentuk gugus tugas di tingkat provinsi, melibatkan pakar, kementerian atau dinas kesehatan dan lain sebagainya. Kita coba adaptasi itu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi usul yang baik. Atau misalnya terkait dengan hal yang lain, misalnya tentu kita harus berupaya terus untuk melakukan kajian-kajian ya dalam rangka mengadaptasi berbagai regulasi dalam rangka penyelenggaraan pemilihan. Yang pasti penggunaan perangkat, misalnya teknologi informasi, bagaimana Pak Ketua Bawaslu itu juga akan kita terapkan, tapi tidak semua tentunya. Kalau yang sifatnya cuman rapat koordinasi atau supervisi, monitoring, ya tentu tidak lagi kita seperti biasanya ya, kita hanya menggunakan perangkat-perangkat ICT yang tentu bisa mendukung. Tapi kalau yang misalnya regulasinya meminta memang harus dilaksanakan secara langsung, misalnya verifikasi faktual calon perseorangan, ya kita tentu tidak bisa melanggar undang-undang. Tapi protokolnya yang kita perkuat, misalnya jajaran kita yang melakukan faktual itu kita lengkapi dengan alat pelindung diri, misalnya, atau barangkali dengan sarung tangan, masker dan lain sebagainya. Ini kan soal teknis, sangat teknis ya, tapi sekali lagi tidak akan mengurangi kualitas dari seperti yang dikhawatirkan. Yang kita khawatir, yang tentu perlu masukan banyak pihak, jadi soal persepsi atau mindset dari pemilih. Sama seperti Dr. Taufik bilang tadi kan, ini COVID fobia, ini yang saya khawatir, karena COVID fobia mau keluar rumah saya takut. Nah, datang ke TPS saja misalnya jadi takut, akhirnya partisipasinya menurun. Nah, ini yang jadi tantangan bagi kita, walaupun ini tidak tentu serta-merta disebut bahwa kualitas pemilihannya menurun karena partisipasinya juga sedikit ya. Memang kita berkeinginan partisipasinya baik ya. Karena kita tentu harus membangun mindset dari pemilih. Nah, ini kalau di kita tentu kalau selama ini kan yang mendorong partisipasi tinggi ya para calon itu antara lain ya. Jadi tanggung jawab bersama tentu dalam partisipasi pemilih. Kita harus terus berkomunikasi, menyampaikan aspek keamanan ya atau sekuritasnya dalam melaksanakan pemungutan suara supaya pemilih tidak khawatir misalnya harus datang ke TPS, misalnya jajaran. Ada contoh-contoh misalnya kita yang sementara disusun misalnya penggunaan alat coblos ya, itu contoh misalnya. Paku kan dulu misalnya kita gunakan paku. Kali ini kita ada wacana menggunakan alat yang sekali pakai. Jadi misalnya kita pakai kayu yang setelah dipakai itu dibuang. Lalu kemudian penggunaan tinta, misalnya tinta yang sekarang ini dicelup, depan kita coba rekayasa misalnya dengan menggunakan spray atau cap dan lain sebagainya. Jadi pokoknya paling penting dalam hal ini adalah semua hal aspek teknis yang bisa kita rekayasa dalam rangka memperhatikan protokol COVID ini, kita akan rekayasa tentu itu ya, supaya pemilih tidak khawatir datang ke TPS. Itu yang paling penting. Saya kira banyak sekali yang kita sementara susun. Nah, yang pasti Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, satu hal yang sekali lagi menjadi tantangan ke kita ke depan, seperti yang disampaikan Dr. Taufik tadi, mungkin itu di undang-undang memang sudah mengatur semua itu, Pak Dokter, terkait dengan pemilihan yang tidak serentak ya, atau pemilihan asimetris. Jadi ada yang tentu penyelenggaraannya sudah kurvanya sudah datar atau sudah menurun, itu bisa lanjut. Tapi kalau yang memang sangat tinggi itu ada kemungkinan juga bisa ditunda. Kira kita sudah punya pengalaman di Manado dulu, 1 hari sebelum pemungutan suara, ya karena ada putusan sengketa kita tunda Manado, tidak persoalan, tidak ada masalah. Saya kira kondisi yang memang ada akibat dari perintah undang-undang atau regulasi atau aspek
aspek sosiologisnya. Jadi ini yang perlu justru masukan-masukan bagi penyelenggara. Kalau berdebat kita saat ini mau dilaksanakan tidak, kami penyelenggara pemilu itu sudah pada keputusan untuk melanjutkan. Tinggal kita menunggu peraturan KPU. Kalau perdebatan soal penyelenggaraan atau waktu pelaksanaan sekarang juga sudah politis, Pak Moderator. Ada yang bilang kalau lanjut sekarang incumbent diuntungkan, ada yang bilang kalau ditunda 2021 lebih adil. Banyak juga aspek politisnya di situ. Jadi bukan murni lagi soal pertimbangan kesehatan. Anton Sota tawa itu ketua. Jadi kita sebagai penyelenggara mencoba berpandangan yang objektif, tentu bukan dari pandangan-pandangan yang sifatnya politis. Kita tahulah bagaimana memetakan persoalan ini. Yang penting dalam hal ini tentu sekali lagi kita mendengarkan pihak-pihak yang berkompeten. Sekali lagi yang punya kewenangan di daerah atau di pusat itu tentu masukan-masukan yang kita dengar. Saya kira sementara itu, mohon maaf kalau suaranya tidak begitu jelas. Saya mau secara perlahan supaya tapi saya kira tidak perlu, semua pendengar dan semua peserta diskusi sudah sangat matang di grup ini. Baik, terima kasih kepada Ketua KPU Sulawesi Utara, Bapak Dr. Ardi Lesmio yang juga telah menyampaikan beberapa argumentasi beliau terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh KPU Sulawesi Utara berkaitan dengan topik kita konsekuensi pilkada di tengah COVID-19. Bapak Ibu, sebelum saya membuka sesi tanya jawab, yang rencananya kita buka 2 sesi tanya jawab, masing-masing sesi. Boleh, moderator, boleh? Boleh, coba gimana? Octavianus Kerap. Tunggu Pak Octavianus, sebelum saya buka. Belum, Edo, sabar. Sebelum saya buka. Artinya kayak daftar pertama. Oh, siap. Sabar. Usul Mimin, semua kasih kesempatan Mar 1 menit, pas. Setuju. 67 menit, Bapak Ibu, jadi saya lihat sekarang sudah 66 peserta ya. Tadi sudah sempat mencapai 9, tapi ada terjadi beberapa mungkin gangguan sinyal. Kemudian ada usulan tadi di tengah-tengah kita melaksanakan diskusi web kusi kita ini, dan usulannya cukup positif. Bapak Ibu, tolong nama-nama dimasukkan karena kita akan mengeluarkan e-sertifikat. Nah, jadi kepada peserta diskusi malam hari ini akan mendapatkan sertifikat. Nah, sesi tanya jawab pertama. Tunggu, Edo. Edo, sabar. Sesi tanya jawab pertama, 5 penanya kami persilakan. 1 Pak Edos. Iya, Tommy siap. Sumakul. 2 Bapak Tommy Sumakul. Naruhin tuh. Edos kira ke NPI ini. Ketiga Bapak Reiner Oin. Frani Sengkei Ini kan boleh? ada bilang ngopi-ngopi malam. Tunggu Pak Edos dulu. Jadi yang pertama Pak Edos, kemudian yang kedua Pak Tommy, ketiga Mereo, terakhir Vero, keempat Bung Frani, kemudian yang kelima Dr. Vero. Berapa menit? Ya. 2. Jadi 1 menit. Bapak Ibu, saya 1 menit. jelaskan, 2 menit. dalam sesi tanya jawab ini ada 2 hal. Anda bisa bertanya, juga bisa memberikan counter argument. Dan masing-masing itu 1 menit. 2 menit. 2 menit kok usul. Supaya masih sampai setengah 10 kok. 1 menit lama itu, tapi oke. Nah, 2 menit. Usul. 2 menit. Jadi 2 menit. Jangan 2 menit, Bapak Ibu, saya pakai stopwatch ya. Iya. Mantap. Baik, terima kasih. Silakan Pak Edos dimulai. Ya, terima kasih. Saya ada 3 hal. Yang pertama pernyataan, kedua pertanyaan, dan ketiga harapan. Pernyataan saya bahwa pemilu sudah disepakati oleh pemangku di negara kita, baik pemerintah, dewan, dan penyelenggara Bawaslu KPU, tanggal 9 Desember. Itu sudah finish mereka putuskan. Tinggal dalam kondisi COVID ini, maka saya teringat
budayawan yang namanya Emma Ainun Najib. Dia berkata dengan teori selimutnya, yaitu kalau kita dingin menggunakan selimut, tapi ketika selimut sudah mau manasi kita, maka torang sofugado, gerah, soba suarminya, apa yang kita buang? Torang buka itu selimut. Dan itulah yang terjadi, dipaksakan, kesan terdipaksakan persoalan pilkada di COVID-19 ini. Itu pernyataan saya. Baru pertanyaan saya, apabila nanti sedang adanya tahapan pemilu, kemudian ada yang terkapar jatuh. Tidak COVID artinya, jatuh karena COVID. Ketika dia dalam TPS, nah ini kacau ini. Akan dianggap penyebar virus. Bagaimana penyelenggara pemilu melakukan itu pada semua tahapan? Ini pertanyaan. Baru harapan saya, kiranya para penyelenggara pemilu ini harus tegas melakukan apa yang menjadi aturan, regulasi, aturan-aturan itu. Jangan main-main. Dan harapan kedua, ada 3 sukses yang saya harapkan. Pertama, sukses pilkada, sukses anggaran, dan sukses kesehatan. Sukses pilkada artinya tahapan jalan sesuai dengan rencananya, kemudian tunggu sedikit kok. Kemudian ada pemimpin yang terpilih. Kedua, sukses keuangan, semua yang dianggarkan oleh KPU, Bawaslu, pihak penyelenggara dapat. Tapi jangan salah gunakan. Dan sukses ketiga, kesehatan, yaitu harus mengikuti protap new normal. Jaga jarak, pakai handscoon, pakai masker, dan lain-lain. Terima kasih, Justice Society. Ada DP orang nak dapat ini. Ada kalau ada 2 palsu itu 1. Jangan marah-marah, ya. Kemudian penanya kedua, Bapak Dr. Tommy Sumakul, Sarjana Hukum, Master Hukum. Kami persilakan berpangkat. Terima kasih moderator. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa keputusan yang diambil tanggal 27 Mei RDP pemerintah, DPR, dan penyelenggara itu terkesan itu terlalu terburu-buru. Artinya bahwa siapkan dulu perangkatnya, regulasinya, baru kita tentukan tahapannya. Ini tahapan sudah ditentukan tanggal 15 Juni, PKPU-nya belum ada. Itu pertama. Kedua, kalaupun PKPU sudah terbit, itu pemberlakuan PSBB di beberapa daerah itu masih ada. Artinya bahwa ini akan terbentur dengan aturan-aturan COVID. Sehingga yang ingin saya katakan bahwa harusnya disepakati dulu aturannya, baru kita lanjut, baru kita jalan. Jangan dibenturkan antara hak daripada masyarakat untuk memilih dan hak daripada masyarakat untuk sehat. Ini jangan dibenturkan ini. Ini saya stressing di situ. Jangan dibenturkan kepentingan masyarakat untuk memilih dan kepentingan masyarakat untuk sehat. Yang berikut, di daerah kita, teritorialnya berbeda. Kultur, budaya kita berbeda. Pemahaman kita tentang sehat, tentang COVID, pemahaman kita tentang pemilu itu berbeda-beda. Sehingga mau ya kita atur dulu regulasinya, baru kita jalan. Yang berikut yang perlu ingin saya sampaikan bahwa teman-teman KPU akan menghadapi persoalan-persoalan yang baru karena pilkada ini harus ada simulasi-simulasi yang dilakukan. Kalau tidak melaksanakan simulasi, akan terdapat ganjalan-ganjalan di tengah-tengah masyarakat, termasuk di dalamnya saat KPU dan Bawaslu akan menerapkan aturan-aturan yang berhubungan dengan pilkada. 2 menit pas. Terima kasih, moderator. Luar biasa. Ya. 2 menit pas. Terima kasih Pak Dr. Tommy Sumakul yang telah memberikan pertanyaan juga pernyataan. Pernyataan itu. Pernyataan, ya. Jadi mohon bisa menjadi catatan bagi para pembicara, narasumber kita. Yang ketiga dari Bapak Rainer Ointu. Kami persilakan Pak Rainer. Terima kasih. Sebetulnya saya Pak Rainer suara. Satu sikap yang saya meminjam dari istilah kedengaran ya? Ya, ini sudah bagus. Halo? Ya, ini bagus.
Ya, saya meminjam dari istilah seorang psikologi sosial, yaitu Eric Fromm, bahwa sebetulnya keadaan sekarang itu kita sedang berhadapan dengan apa yang dia sebut sebagai human destructiveness. Jadi ada destruksi kemanusiaan yang terjadi dalam COVID ini yang tidak diantisipasi oleh pemangku semua kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, ataupun lembaga-lembaga besar lainnya. Jadi sebenarnya kalau toh itu dipaksakan keputusan itu, saya hanya bisa menanyakan, bisakah dia mencapai suatu syarat yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar? Pertama adalah kesejahteraan sosial, bisakah termasuk kesehatan di sana tentunya. Lalu kemudian dia mampu mencapai aspek keadilan dalam proses itu. Itu pertanyaan yang paling fundamental. Kalau ini tidak bisa dicapai, maka semua yang menjadi pemangku kepentingan di situ harus bertanggung jawab secara moralitas. Jadi yang saya mau tagih dari keputusan itu adalah di mana sebetulnya aspek moralnya. Jangan ini menciptakan aspek moral hazard. Dan moral hazard itu kalau dia menjadi satu akumulasi yang besar, yang masif, maka itu sama dengan saya sebut tadi, dengan human destructiveness. Nah, saya melihat bahwa kondisi ini kita tidak bisa gambarkan dampaknya. Kita tidak bisa prediksikan. Tetapi kalau keputusan itu sudah diambil, ya kita harus menerima semua resiko itu. Jadi saya menjadi sangat utopis terhadap apakah sasaran kesejahteraan itu atau keadilan itu bisa dicapai oleh keputusan itu. Bahwa penyelenggaraan. Lalu kemudian kepentingan bagi pilkada, bagi pemilihan itu kepentingan untuk siapa sebetulnya? Kalau cuma untuk kepentingan bagi mereka yang mau dipilih, buat apa kita mau pilih mereka? Kalau kemudian mereka sendiri tidak bisa mencapai aspek itu. Jadi saya dalam hal ini sangat pesimis terhadap keputusan itu. Saya bisa menduga bahwa keputusan itu kalau tidak bisa dipertimbangkan secara benar-benar, ya kita akan tunggu saja kehancurannya. Tapi saya tidak mau hancur bersama-sama dari situ. Dalam arti kata, dengan demikian, walaupun saya cuma satu suara, saya cuma mau menolak itu. Sudah. Terima kasih. Terima kasih. 2 menit. Baik, penanya keempat. Atau ya, penyangga keempat, Pak Frani. Silakan Pak Frani. Oke, selamat malam semua. Langsung saja, moderator, terima kasih. Prinsipnya kami Bawaslu, dia dijalankan 2020 atau pemilu 2021, prinsipnya tetap melaksanakan pengawasan dan sangat maksimal menjalankan tugas-tugas pengawasan. Namun, terlepas dari itu, kami ingin memberikan tantangan juga, tantangan ke depan bagi kami di dalam proses pengawasan. Memang di pelaksanaan pemilu. Di sini ada berapa hal, tapi tidak semua akan saya uraikan, termasuk dalam hal penanganan pelanggaran, Pak. Penanganan pelanggaran di dalam kondisi seperti ini menjadi tantangan bagi kami. Bayangkan saja ketika saksi maupun terlapor tidak datang. Itu tantangan di dalam pengawasan ketika melakukan penanganan pelanggaran. Apalagi di pemilihan ini berdasarkan undang-undang hanya dibatasi 5 hari di dalam proses penanganan pelanggaran. Kedua, proses yang kami khawatirkan di dalam pemutahiran data, Pak. Di dalam pemutahiran data dengan situasi normal saja, banyak kepincangan, banyak kecurangan yang terjadi. Apalagi di situasi yang tidak normal ini. Itu kedua. Ketiga, bagaimana model ketika nantinya ada gugatan di dalam dalam hasil pemilu. Model seperti apa? Harus ke Jakarta lagi kan, bersidang di sana. Nah, kami menunggu kira-kira apakah ada perubahan sampai di tingkatan itu. Tapi yang pasti, apakah 2020 atau tetap 2021, atau nanti 2021, prinsipnya kita harus menerima suatu aktivitas jadi sebuah normal baru di dalam kehidupan di tengah-tengah COVID. Terima kasih, itu saja Pak Moderator. Baik, terima kasih Bung Frani. Dan yang terakhir pada sesi pertama ini, Dr. Ferol Waro. Silakan Pak Dokter. Baik, ya terima kasih admin. Rekam akang ini. Jadi begini,
kita bicara konsekuensi di tengah pilkada di tengah COVID, artinya kita harus mampu untuk menang dari COVID ini sendiri. Kan lebih besar manusia daripada COVID, daripada virusnya. Artinya konsekuensinya jangan sampai kita kalah oleh COVID ini. Apapun tatanan yang sementara kita buat tentu harus mampu kita lanjutkan. Nah, kedua, bagi grup ini sebenarnya ini momentum bagi kita. Kalau bisa, karena adanya COVID, berarti proses-proses pilkada maupun pemilu yang dilakukan harus mampu untuk mengalahkan apa yang sudah dilakukan oleh COVID ini. Kalau memang JS harus berani melakukan judicial review, kenapa tidak grup ini judicial review agar supaya peraturan tentang pelaksanaan pilkada harus mampu untuk sesuai dengan protokol-protokol yang mampu mengalahkan COVID. Itu jadi saya lebih memikirkan untuk kita optimis, manusia harus mengalahkan COVID. Konsekuensinya pilkada harus tetap jalan. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Gitu terima ya. kasih. Mantap. Oke, terima kasih Pak Ferol. Dan setelah Pak Ferol ini berarti sesi pertama kita selesai. Kembalikan kepada para pembicara. Mungkin dari beberapa... Kalau saya usul admin buka saja langsung yang selanjutnya, nanti terakhir baru mereka closing statement. Yaitu ingat waktu. Baik, kalau begitu semoga para pembicara narasumber sudah mencatat ya apa-apa yang sudah disampaikan oleh para 5 penanya pertama ini. Apakah semua setuju kita lanjut saja? Setuju. Baik. Sesi kedua, silakan. Siapa yang sampaikan pendapat? Hendrik Sompotan. Baik, yang pertama Heri Inyo Rumondor. Hendrik Sompotan. Kedua Bapak Hendrik Sompotan. Andre. Kemudian ketiga Ketua KIP Sulut Bung Andre. Delaru ya? Bu, udah bilang. Oke, keempat itu ada Bapak Jeffrey Delaru dan ditutup terakhir tadi. Pak Heran ada pada dengar Heran? Pak Heri ya. Dari mana? Kuntua Pak mau bicara, Badiang Kuntua. Terima semua aja. Kalau begitu boleh tambah nanti Pak Joni Suwak juga ini. Pak John Suwak itu terakhir, ya. Baik, ada 6 ini penanya, tentunya kita tutup dulu di 6 penanya ini sebelum kita... Pak John Suwak itu jadi penanya, mesti jadi narasumber. Iya, nanti di percakapan... Ketua KIP-nya berikut narasumber. Orang putar. Iya. Baik, yang pertama silakan kepada Bapak Heri Nyoksi Rumondor. Silakan. Terima kasih, minal aidin wal faizin. Sama fotoin. Sebenarnya ini faknya Dr. Taufik, tapi oke kita ingat. Jadi seorang guru besar psikolog dari Stanford University, Carol Dweck, dia katakan ada 2 pola pikir masyarakat. Mindset yang saya maksudkan. Yang pertama adalah fixed mindset, kemudian yang kedua grow mindset. Nah ini ada pekerjaan berat pemerintah untuk merubah mindset masyarakat. Seperti yang Bung Anton katakan tadi, ini sudah terlanjur menjadi horor. Bagi orang-orang yang memiliki fixed mindset, ini dia apa yang disampaikan oleh pemerintah pertama yang akhirnya ini menjadi sebuah horor. Ini tertanam betul. Bagi kelompok kedua yang growth mindset, ini bisa dirubah dengan new normal dan lain sebagainya, dengan campaign-campaign. Nah ini sebenarnya menjadi pekerjaan berat pemerintah. Saya tidak melihat ada sesuatu yang sulit bagi KPU, Panwas maupun Bawaslu. Tidak. Karena seharusnya pemilu dilaksanakan pada Juli 2020. Sedangkan pembatalan itu dilakukan pada bulan Maret. Seharusnya di bulan Maret mereka sudah siap 3-4 bulan loh. Kalau bilang belum siap, tidak mungkin. Apalagi disorong Desember. Bahwa persoalan anggaran itu betul. Ada pergeseran-pergeseran anggaran untuk COVID. Tapi saya tidak melihat ketidaksiapan KPU, Panwas maupun Bawaslu. Sehingga yang menjadi pekerjaan berat ini adalah soal mindset tadi. Ini yang diperlukan pemerintah. KPU juga seharusnya memikirkan hal ini. Karena banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi, termasuk di gugus tugas. Persoalan komunikasi, cara menyampaikan ke masyarakat. Ini sama sekali keliru. Positif, negatif, positif, negatif. Ini tidak ada sesuatu yang benar.
KPU, Panwas jangan sampai melakukan hal ini. Dengan waktu yang saya katakan pendek ya ke 2020. Tidak persoalan pemilunya kapan, karena saya pikir seluruh perangkat pemilu, pelaksanaan pemilu ini siap sebenarnya. Jadi yang saya sering dua hal itu. Soal pekerjaan berat pemerintah, yang kedua bagaimana pemerintah merubah mindset, pikir masyarakat yang sudah terlanjur tertanam bahwa COVID ini horor. Sehingga partisipasi yang akan ke kotak suara nanti, ke TPS, ini tidak akan memenuhi harapan. Saya kira itu belum ditambah dengan nggak ada masker, nggak ada ini, nggak ada itu. Apalagi kita gali lebih jauh soal persoalan ekonomi. Saya pikir itu tidak sampai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri Nyoksi Tumondor, seorang wartawan senior ya yang juga cukup kritis jika menyampaikan pendapat-pendapat beliau. Kita masuk kepada penanya pada sesi kedua ini, Bapak Ai Sompotan, Bapak Hendrik Betze Sompotan, Ketua GM FKPPI Sulawesi Utara, dosen Fakultas Hukum Unsrat. Silakan. Ralat, bukan GM, Sutua, jadi FKPPI. FKPPI ya. Nah, pertama kita mau bilang begini, orang di Unsrat sebelum COVID tidak terbiasa dengan kuliah online atau daring. Tapi dengan keterpaksaan, semua bapaksa akhirnya jadi. Jadi sebenarnya ini bukan masalah lagi. Kemudian ada sistem yang perlu dirubah. Sekarang bukan didaftar lagi, mendaftar itu pemilih. Supaya kalau dia memang dia mau pakai suara, dia PHK. Jadi itu kan menghambat. Jadi kalau dia tidak mendaftar, dia hanya nggak usah. Itu tahapan yang panjang yang bisa dipotong. Kemudian Perpu sudah menyiapkan, ada lowong di situ. Kalau sampai Desember nggak bisa, dia tunda kapan saja. Cuman sekarang jangan sampai pelaksanaan ini dipaksakan dengan embel-embel tanda kutip. Ya ada yang memaksa dari belakang memaksa, sehingga yang jadi korban nanti adalah masyarakat. Sekarang di Manado tetap orang jalan nggak pakai masker di pasar di mana-mana, seperti Dr. Taufik bilang. Sebenarnya kalau tes semua lebih banyak. Cuman yang kalau dari segi kesehatan ada orang yang batahang, dia boleh imun, tapi ada yang kalau dia ada penyakit tertentu dia cepat mati karena dia terganggu dengan COVID kok mati. Nah itu saya kira, jadi itu yang perlu kita pertanyakan. Ini sistem yang harus ada dirubah supaya mendaftar. Kemudian Indonesia itu nanti dipaksa. Yang terakhir, pemerintah sampai sekarang masih sama dengan Immanuel Kant bilang, no suken de juristen any definition begriff von Recht. Tapi ini begriff von COVID masih belum ada dia punya ini sampai sekarang. Metode yang tepat belum ada. Itu aja, makasih. Baik, pas ya, 2 menit. Terima kasih kepada Bapak Ai Sompotan. Kemudian lanjut kepada penanya ketiga di sesi kedua, Ketua Komisi Informasi Provinsi, Bung Andre Mongdong. Silakan. Di-unmute dulu itu, Bung. Oh, sorry. Ya, sudah saya buka. Oke. Baik. Terima kasih admin sekaligus host di web diskusi ini. Saya langsung ke poinnya saja bahwa pertama kita harus sepakat bahwa pemilu dan pemilu kada ini adalah satu tahapan bernegara yang sangat penting dan diatur dalam konstitusi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ini harus dilaksanakan. Nah, kemudian kita masuk dalam situasi yang tidak normal ini, ya kan? Sehingga penyelenggaraan pemilihan umum atau pilkada ini itu harus memperhatikan keselamatan stakeholder. Dalam hari ini penyelenggara, termasuk keamanan peserta maupun pemilih dalam hal ini. Nah, jangan sampai ini akan menjadi isu juga. Kita tahu tahun lalu itu dalam situasi normal saja
kematian penyelenggara pemilu itu menjadi isu politik yang sangat cukup menghebohkan. Iya. Ya kan, pemilu diskusi kita tahun lalu kalau tidak salah bersama Dr. Taufik dan Pak Dr. Ferry, kita membahas sebab mati dan cara mati. Saya tidak lupa itu. Nah, ya betul kan? Masih ingat moderator tuh? Masih. Nah, itu tahun lalu. Sehingga ini harus diperhatikan. Sehingga sekarang ini kan pemerintah sedang menuju kepada indikator situasi tatanan normal baru, ya kan? Nah, untuk itu ada indikator-indikator. Saya kurang, mungkin Pak Dokter Taufik yang bisa menambahkan. Ada indikator untuk sebuah lokasi itu dinyatakan itu sudah baik. Misalnya ada yang dikatakan indikator basic reproduction number atau R0 ya. Nah, sekarang Indonesia ini kan masih sekitar 2,5 R0-nya itu. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Sehingga saya tadi sepakat dengan apa yang disampaikan juga oleh narasumber dalam hal ini Dr. Taufik. Nah, untuk itu perlu adanya lokalitas. Nah, poin yang saya ingin titipkan terakhir, saya memberikan 5 pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Pertama, pilkada ditunda hingga situasi benar-benar memungkinkan. Artinya basic reproduction rate-nya itu dia 0 ya. Kemudian kedua, pilkada tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Jadi memperhatikan keselamatan tadi kan. Ya. Kemudian ketiga, pilkada dapat dilaksanakan hanya pada daerah yang rasio BRN-nya itu sudah mendekati 0. Nah, di sini tadi yang poin Pak Dokter saya setuju tadi, ada lokalitasnya. Ini perlu ada pertimbangan khusus, dan pilkada serentak ini sebenarnya dapat dilaksanakan serentak per provinsi, tidak harus serentak nasional. Ini yang perlu juga menjadi pertimbangan para ahli-ahli negara. Nah, ini untuk menghindari atau mengefisiensi dan menghindari terjadinya bottleneck efek dalam penyelesaian sengketa di MK nanti. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bawaslu dari Minsel tadi. Kemudian poin keempat yang saya tawarkan, pilkada dilaksanakan secara daring. Dalam hal ini kita menuju kepada pemilu 2.0 dengan mengoptimalkan teknologi informasi. Dalam hal ini e-voting. Nah, ini sejalan dengan ahli IT ITB Profesor Mahsudi Wahyu Kusworo kalau tidak salah, dalam sidang MK Pilpres kemarin sudah dia sampaikan secara gamblang di situ. Waktu moderator sudah terakhir, itu. Pak Edos. Ya, terakhir Pilkada dipilih oleh DPRD. Itu saja pilihan-pilihan yang bisa diambil. Baik, terima kasih Ketua Bung Andre Mongdong, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara. Penanya keempat. Nah, ini mantan KPU Sulawesi Utara, Bung Jeffrey Delaru. Kami persilakan. Ya, terima kasih host. Jadi sesuai dengan tema kita pada malam hari ini adalah pilkada di tengah pandemik COVID-19. Oleh karena itu, sebenarnya fokus kita dalam pembicaraan ini adalah melaksanakan pilkada dengan teknik-teknik tertentu atau teknik-teknik yang mempertimbangkan kesehatan. Bukan lagi mempersoalkan mau baking atau tidak ini pilkada. Karena tema kita jelas, yaitu pilkada di tengah pandemi. Jadi bagaimana kita melaksanakan pilkada dalam kondisi pandemi? Nah, kalau menurut saya dalam tahapan-tahapan rekrutmen penyelenggara pemilu, tahapan pendataan pemilih, sampai dengan pencalonan, saya kira itu KPU sangat siap untuk menyelaksanakan. Dengan melaksanakan protokol yang kesehatan yang ketat. Bisa saja KPU melaksanakan data pemilih ke rumah-rumah, ya kalau perlu ya pakai baju astronot, dilengkapi dengan alat pengukur suhu, supaya kalau tuan rumah ada orang tembak, ya yang penting anggaran ada. Hanya memang sampai dengan pencalonan itu saya kira tidak masalah. Yang barangkali kita bisa fokus lebih diskusi ke depan, yaitu pemungutan suara. Seperti apa kita bikin pemungutan suara? Apakah kita batasi dalam satu TPS hanya 100 orang atau 200 orang?
lalu kemudian dilengkapi dengan alat pengukur suhu dan segala macam. Nah, itu yang barangkali kita bisa diskusi lebih dalam, dan ini sangat momentum, karena sebagaimana penyampaian Ketua KPU, PKPU-nya sementara dibahas, dan JS bisa berpartisipasi untuk memberikan masukan kepada itu. Kemudian yang kedua, menurut saya, jalan saja ini tahapan. Kalau memang ada kendala, seperti Ketua KPU tadi, kita bisa tunda. Karena apa? Ini kan ada anggaran puluhan miliar. Kalau sekarang konsorsiumnya mau backing, mau tunda, ini anggaran mau pindah mana? Semua pindah ke tempat lain. Semua hilang lah ini rezeki-rezeki teman-teman tuh. Dan belum tentu tahun depan masih ada lagi ini anggaran. Jadi menurut kita jalan saja. Kalau memang ada kendala dan tidak memungkinkan, ya kita tunda nanti tahun depan kita menyesuaikan. Baik. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bung Jeffrey Delaru, mantan KPU Sulawesi Utara, yang sangat tentunya berpengalaman juga dalam hal-hal yang terkait dengan pemilu. Pembicara tanya kelima, silakan. Itu lagi kok. Aduh. Bung Heri Anwar, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Bung Stepo, Mimin ini yang luar biasa malam hari ini. Mengenai persoalan pilkada di tengah pandemi COVID-19, saya tertarik tentang tadi pembatasan zona, di mana ada regulasi mengatur untuk pemetaan wilayah. Nah, bicara kolektivitas kenegaraan, tentunya ini tidak akan menjadi persoalan, di mana kalau ada satu provinsi yang sudah ditetapkan zona merah, mungkin itu bisa ditunda dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita memperkecil persoalan pemetaan wilayah, di mana kalau terdapat dalam satu kabupaten kota, yang terdiri ada beberapa kecamatan yang ada di dalam. Tentunya beberapa kecamatan itu, contoh kita ambil Kota Manado. Kampung Islam aman ya? Alhamdulillah sampai hari ini, kemarin aman, sepicah telur satu. Picah telur. Tapi masih PDP. Nah, tapi sudah tong jangan bahas itu dia. Semua hilang ini lama cerita. Itu semua protes lagi. Jadi kalau bicara pemetaan wilayah secara Kota Manado dari antara 11 kecamatan yang ada, itu ada 5 dapil. Nah, sekarang kalau bicara pemetaan wilayah, tentunya setiap kecamatan itu beda. Kecamatan itu beda status daripada zona merah dan zona hijau. Kecamatan Tuminting tentunya beda dengan Kecamatan Wanea yang memiliki dapil yang berbeda. Ini tentunya harus dipikirkan. Bicara psikologi tentang pemilih tentunya akan berpikir panjang. Animo, antusias daripada pemilih, ini juga kita harus masuk dalam pertimbangan dalam pelaksanaan ini. Betul apa tadi Mener sampaikan bahwa hari ini kita sebenarnya bicara pilkada di tengah pandemi COVID-19. Tapi karena ada juga regulasi yang tadi disebutkan, regulasi birokrasi tentang Perpu dan lain sebagainya begitu rumit di negara mimpi ini, tentunya kan ini adalah satu pertimbangan juga buat kita. Saya lebih cenderung bicara tentang persoalan pelaksanaan di wilayah. Yang jelas, tentunya sebagai kapasitas saya cuma seorang pemerintah, Steph. Ya. Terima kasih. Mungkin ini jadi pertimbangan dulu. Dimana kalau pembagian lokal secara nasional mungkin tidak masalah. Mungkin yang perlu diperhitungkan ini pembagian lokal, zona merah dan hijau di tingkat kabupaten kota yang lebih eksplisit di tingkat kelurahan yang ada. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah. Dan terakhir, ini juga orang yang sangat berpengalaman dalam bidang kepemiluan, Bapak Dr. John Suwak. Kami persilakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak moderator. Saya hanya menyatakan begini, karena ini forum yang paling bagus, yang sungguh luar biasa, ada baiknya tidak usah ditanggapi oleh para narasumber. Kesempatan para narasumber sekarang mendengar dari beberapa orang yang lebih banyak berbicara, supaya mereka mendengar masukan-masukan untuk penyelenggaraan pemilu ke depan. Hanya itu yang saya boleh bicara, supaya diberi kesempatan saja kepada peserta yang ada untuk berbicara. Dan nanti closing statement terakhir narasumber. Tidak usah ditanggapi narasumber. Kalau ditanggapi narasumber 5 orang, lama sekali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Johnny Suwak, luar biasa. Pendapat Mener John setuju.
Ya. Jangan lupa Mimin, ada demikian, tanggapan di chatting, Mimin mesti baca. Iya, ini saya minta tolong Pak Dr. Vero ya. Setuju sekali. Coba ibu-ibu dulu ada. Baik, silakan. Kalau begitu saya buka sesi ketiga ya. Sesi ketiga. Heni Vero. Bapak Ibu Heni. Ibu Ya, Heni. Ibu Wulan. Kemudian iya, aduh, Prof Wulan. Ini Prof Wulan. Vero. Kemudian Ibu Vero belum? Ada tadi Inci Vero. Ya, mendengar dulu. Oh, mendengar dulu. Baik, ini sudah 2. Atau mungkin berikan kesempatan dari peserta dari luar, barangkali 1-2 orang. Silakan, dari mana yang mau memberikan counter argument atau pendapat, silakan. Semua di dalam ini, Min. Oh, baik, kalau belum ada, silakan anggota Web Justisia lainnya yang mau memberikan pendapat terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Tolong dilihat waktunya, sudah jam 9.15, moderator. Iya, James. Jadi masih ada 15 menit kita ya, sampai 9:30. Iya. Baik, kalau begitu saya langsung... Saya sudah mencapaikan dalam catatan di chat. Terima kasih. Baik, Pak Dr. James. Silakan kepada Ibu Dr. Heni Pratikno untuk memberikan catatan-catatan dalam diskusi kita pada malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih moderator yang ganteng, boleh? Oke, kita bicara tentang pilkada dalam situasi pandemik ya. Ada satu berita barusan kira-kira tadi pagi saya terima dari media online bahwa mereka tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Karena apa? Vaksin belum ditemukan. Diperkirakan 2 tahun lagi baru bisa kita hidup dengan situasi normal, seperti yang kita laksanakan setiap hari, karena sudah ada vaksin. Dan kalau vaksin itu ada, itu memerlukan biaya yang banyak sekali. Tadi saya dengar Bung Jeffrey katakan bahwa sekian banyak rupiah dialokasikan untuk pilkada. Nah, saya berpikir seperti ini, saya setuju dengan Bung Andre Mokdong. Kalau misalnya kita memerlukan dari segi kemanusiaan ya, pasti kita perlu vaksin untuk menyelamatkan manusia yang ada di dunia, terlebih di Indonesia kita sekarang ya. Nah, apakah bisa kita hemat-hemat saja dulu untuk pilkada dan kemudian setuju kita memilih tetap dalam tahapan yang sudah ditentukan, tapi lewat DPR. Jadi tidak perlu ada mobilisasi massa terlalu banyak, mengeluarkan konsekuensi anggaran terlalu banyak. Sisa anggaran yang ada, yang dialokasikan untuk itu, diberikan saja untuk kemanusiaan. Itu mungkin salah satu karena saya dari hati seorang perempuan ya, seorang wanita dan perempuan untuk berpikir bagaimana caranya kita menyelamatkan anak cucu kita. Ya. Memang kita perlu kepala daerah dan seterusnya, tapi juga itu merupakan masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mantap, Ibu Dr. Heni Pratikno, ya, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unsrat. Dan yang kedua, Profesor Dr. Wulan Mas Fredrik, Sarjana Hukum, Master Hukum. Kami persilakan. Ya. Terima kasih untuk cowok yang tampan. Saya tentunya berangkat dari judul topik ya, bukan judul ya. Topik dari diskusi daring, di mana dikatakan adalah konsekuensi pilkada di tengah COVID-19.
Maka kalau kita bicara mengenai konsekuensi, tentunya kita akan melihat sampai sejauh mana kesiapan dari kampanye pilkada, mempersiapkan pilkada di masa pandemi. Kalau saya mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Dr. Taufik, itu pesimis. Di masa pandemik yang begitu Manado sudah mulai meningkat, ya, tentunya sangat pesimis. Akan tetapi tentunya kita tidak bisa diam, kita tidak bisa pesimis dan kemudian kita diam dan pilkada ini tidak dilaksanakan, akan semakin menambah keparahan di dalam pemerintah kita, pemerintahan kita, ya. Untuk itu maka saya berpikir bahwa mungkin saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Hendrik Sompotan, bahwa di era masa pandemik ini tentunya tidak aneh lagi kalau kita menggunakan digital. Makanya melalui era pandemik, digital campaign itu sangat-sangat cocok untuk dilaksanakan. Namun harus kita ingat bahwa ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Mungkin ini inti dari tanggapan, boleh dikatakan tanggapan ataupun pernyataan saya, ya. Baik. Bahwa ada faktor kesiapan regulasinya bagaimana, kesiapan SDM-nya bagaimana. SDM itu penting loh. Kemudian kesiapan anggarannya bagaimana, kesiapan sarana prasarananya bagaimana. Kalau dikatakan tadi lokalisasi atau dikatakan oleh Pak Dr. Taufik, nah itu penting sekali sarana dan prasarananya. Kemudian kesiapan dari pemerintah sudah siap atau tidak secara keseluruhan. Kalau kita bicara pemerintah, tentunya kita bicara mengenai regulasinya, SDM-nya, anggarannya, sarana dan prasarana. Karena kalau pemerintah tidak siap, maka tentunya masyarakat juga tidak akan siap. Nah, ini yang menjadi poin penting saya. Terima kasih Pak Stephen. Terima kasih. Baik, luar biasa Prof. Terima kasih atas masukan-masukan yang sudah disampaikan. Saya lihat sudah bergabung juga sebenarnya Bapak Jerry Sumampo, ya. Pak Jerry ini dari Jaringan Pendidik Pemilih, tapi masih ada gangguan barangkali. Waktu kita Bapak Ibu, saya minta maaf karena memang sebenarnya diskusi kita pada malam hari ini masih bersifat pilot project alias uji coba bagaimana respon daripada member Justisia Societas WhatsApp Group terhadap diskusi daring. Ternyata responnya cukup positif dan sangat baik. Ada kemungkinan kita akan melangsungkan lagi diskusi-diskusi selanjutnya terkait dengan topik-topik yang hangat yang kita bahas dalam grup. Kita nanti tuangkan dalam bentuk diskusi secara daring agar lebih akrab, kita bisa saling kenal. Dan saya pikir cara yang kita pakai pada malam hari ini sangat positif sekali. Kita menggunakan narasumber 5 pembicara, kemudian nanti ada feedback yang disampaikan oleh para peserta dengan waktu yang juga dibatasi. Barangkali metode yang kita gunakan pada malam ini bisa kita juga gunakan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Bapak Ibu, kita sudah sangat terbatas. Saya minta maaf karena memang hanya memberikan batasan waktu 2,5 jam. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Terima kasih atas semua diskusi yang sudah kita lakukan pada malam hari ini. Teristimewa kepada para narasumber yang sangat luar biasa yang berkenan untuk menyampaikan pencerahan bagi kita pada hari ini secara gratis. Tentunya gratis. Moderator, boleh mau sumbang saran beri sebelah kiri? Bagaimana Pak Adil? Silakan saran. Jadi moderator kan tadi membuat statement pertanyaan. Ya. Jadi kalau berikut jangan lagi membuat statement dan moderator jangan mudah terpengaruh dengan usul-usul. Karena pertanyaan Anda bilang tadi.
Oleh sebab itu saya menyarankan berikut lebih tegas lagi, jangan terlalu banyak dengar usul. Apalagi usul dari Miner Tommy. Baik. Terima kasih. Mas. Jangan cuma-cuma orang penama ya. Semua berdoa dia. Iya, tadi karena sudah dibuka dengan doa, tentunya kita juga akan menutup dengan doa. Tapi sekali lagi saya apresiasi yang luar biasa kepada para narasumber yang hanya via WhatsApp kita hubungi dan ternyata mereka semua dengan rendah hati dan murah hati menjawab, siap untuk memberikan pencerahan. Saya kira ini sebuah hal yang sangat positif buat kita semua. Ke depan, diskusi-diskusi seperti ini harus lebih sering kita lakukan. Apalagi kalau saya lihat sampai ada peserta dari luar daerah, ini sampai dari Papua ada, Jakarta juga ada. Kami tidak menduga sama sekali bahwa diskusi internal WhatsApp grup ya Sosietas ini akan juga dinikmati oleh peserta dari luar daerah. Semoga akan memberikan manfaat buat kita semua. Diskusi kita pada malam hari ini bisa menjadi bahan bagi kita semua untuk mengedukasi pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya, saya minta maaf apabila ada salah-salah kata. Kemudian minta dengan hormat Bapak Syamas Oktavianus Kerap menutup kita dalam doa. Silakan Pak. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya. Kristen Protestan, mari berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus, terima kasih. Biarlah kami diberkati lewat ide, gagasan, pemikiran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ampun dosa kami. Amin. Amin. Memang kalau nggak ada amplop pendek doa. Masih ada 5 menit, masih ada 5 menit, 5 menit. Ikut doa pembukaan tadi pendek. Baru muka lu ada kasih contoh kok doa pembukaan pendek tak kaget kita. Bisa 5 menit admin menyanyi. Ya. Ada yang menyanyi betul lah. Moderator usul ada yang menyanyi. Sudah. Moderator yang menyanyi. Orang beberapa ulang di grup. Sisa 5 menit. Baik. Moderator yang menyanyi. Nah, terima kasih untuk Bapak habis betul-betul moderator. Pada senior moderator. Jadwalkan kapan kedua? Kapan kedua? Nanti secepatnya diumumkan di grup, nanti juga bisa dipublish nanti kita bahas. Salah satu pembicara sudah siap, Karo Estra Sulawesi Utara, Ibu Dr. Devi Thanos siap menjadi pembicara di topik berikut, dan ada Dr. Roy Masih juga seorang peneliti dari Kemenkes RI yang juga siap menjadi pembicara berikut, tentunya terkait dengan topik-topik aktual. Terima kasih kepada Bapak. Saya usulkan ada dokter psikolog, ada seorang psikolog, ya, sehingga kita stres betul-betul tentang perilaku masyarakat pemilih. Oh begitu. Kalau masih topik yang ini. Kami yang di grup Jo, Presi bisa kita ya, sebagai salah satu pembicara. Ada juga sebenarnya seorang psikolog yang sempat bergabung dengan JS, tapi dia mungkin handphonenya bermasalah, Bapak Lengkana, bisa juga kita hubungi lagi. Nanti kita bahas lebih lanjut di grup. Kemudian Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa tolong nama-nama yang mengikuti bisa menghubungi Bapak Vero Warau, karena beliaulah yang mengusulkan untuk mengeluarkan e-sertifikat untuk malam hari ini. Terima kasih semua atas kontribusi dan dukungannya terhadap diskusi pada malam hari ini. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Tuhan beserta kita. Pakatuan Pakalawiran. Pakatuan Pakalawiran. Sehat, salam sehat. Nyoks buka telepon, Nyoks buka telepon. Kak Kris. Henny, halo. Oke, Bung Tom. Iya. Ner Michael Mamentu. Telepon ya. Si Hen, halo. Ini dokter ahli politik ini juga mesti bicara berikut, Dokter Michael Mamentu. Cover boy. admin senior bersuara do, nak dapat dengar. Oh, nggak dapat. Pak Hani Yos, halo. Oh, Hani. Berikut. Iya, admin senior di. Oh, dari unsur pemerintah juga, orang boleh libatkan John Suwak, salah satu pembicara. Grace, halo. Nah, kalau dari unsur pemerintah. Kesbang Pol. Kita ada buka Kesbang Pol. Iya. Situasi. Suwak nanti boleh mainkan gabung kerjasama dengan Justisia Sosietas, Pak John Lee. Pak John Suwak, coba kasih komentar dulu. Bang Pol masuk semua sedia honor. Sebenarnya,
Mau sedia hoax kalau kurang Perlok Bapak masuk. Hanios Payo ini, dah senyum-senyum Bapak Hanios Payo. Kandidat. Yang nyanda bicara kirim kuota Kan gitu. promosi Dr. Taufik, tidak. So, sebenarnya subtitle juga yang menarik, siapa yang diuntungkan? Pilkada di tengah pandemi. Moderator, tim sukses pulsa 3.550.000 bagi 3 penanya. Oh begitu. Ya. Bagaimana? Disediakan pulsa 50.000 bagi 3 penanya. Jadi ada Oh 3 begitu. pulsa dari Kesampel. Aduh, nggak dapat orang yang kelima no. Ayo. Nanti cari siapa yang dari JS bisa tambah-tambah supaya bisa banyak. Begitu. Oh iya. Pak John berikut pembicara. Iya. Oh iya, siap. Banyak ini semua member JS ini, aduh, kapasitas sebagai pembicara semua ini. Jadi terima kasih sekali lagi. Jangan bosan-bosan kepada para narasumber meskipun tidak dapat honor. Pak Tommy juga bicara. Pak Iya, Tommy Pak Sumargo. Sudah boleh. Mas, Ketua kali kok tim ini? siap-siap. Budayawan Reiner Ointu dan Pak Kamajaya juga siap-siap. Ya, ini untuk jadi pembicara next. Pak Toar lagi itu, Pak Toar, Ketua Bawaslu dulu bicara. Kalau kita dengan Abang Rainer, orang bicara konteks Palang Merah dengan Pak John. Iya, boleh. Oh, boleh. Ini Pak Kris diam-diam mengamati orang pe diskusi ini Pak Kris ini. Kalau Palang Merah, itu ketua mesti support. Diam-diam mengamati diskusi beliau ini. Siapa selama ini ketuanya enggak so ada. Di acara. Di acara. Natalia. Panas, Mer. Oh panas. Di mana? Di rumah. Oh kasihan. Aduh. Iya lagi sakit dah beliau. Istirahat. Bu Dokter juga ini pakar hukum humaniter. Kirim itu. Bilang Pak Dandel. Oh iya. Telepon Pak Dandel. Oh iya, Dandel boleh, Fo. Iya. Dandel boleh. Anda admin senior bilang telepon Pak Dandel jemput Pak Natalia. Kartu Awas kan Stevo Jatuh. Aman Natalia. Aman Natalia aman. Yang dia bikin fall di TPS itu kalau ada calon bawa-bawa tim sukses, so orang tuh dia bikin fall di TPS. Kalau cuma pemilih yang fall TPS. Dan Dasaki begini tahu Bafeto apalagi kalau baik, awas kena Stevo. Ini kok nih peserta semua ini jago-jago. Selain influencer, tim sukses semua le kok ini. Hanya nak perlu tim sukses, Tom. Yang penting ya toh. Betul itu. Apalagi Mner Tommy. Oh, kita kan belajar Pak Arjo. Apalagi kok semua pura-pura ini. Semua suka kok pilkada jalan terus. Iya, orang kan cuma lempar bom, itu berjalan. Aduh. Kita dengan Pak Suwan, dengan Pak John kan tuh, no. Oke, thank you. Sehat semua. Sehat semua. Selamat bermalam minggu. Tuhan berkati. Akhir pekan.